Andi Academy. Knowledge to inspire a nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Andi, dimanapun kalian berada. Selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai menciptakan pembelajaran aktif, cerdas, ceria, serta tangguh dengan metode edutainment. Kira-kira apa ya itu edutainment? Sobat Andi, menciptakan pembelajaran kepada peserta didik yang aktif, cerdas, ceria, juga tangguh adalah dambaan semua pendidik. Bahkan bukan hanya pendidik, orang tua juga sangat menginginkan anaknya yang diamanahkan kepada guru menjadi anak yang aktif, cerdas, ceria, dan juga tangguh. Lalu, bagaimana cara melakukan kegiatan edutainment ini agar bisa menarik dan dapat terwujud? Sobat Andi, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah terpengaruh dalam keadaan aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga pendidikan. Maka tidak heran jika pendidikan memerlukan inovasi dalam melakukan pembelajaran. Karena dengan teknologi kita mendapatkan banyak sekali kemudahan. Jika tidak percaya, coba Sobat Andi merefleksikan diri. Seberapa banyak teknologi sudah memberikan kemudahan untuk aktivitas kita dalam menjalankan semua jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Lalu, Sobat Andi, kira-kira pembelajaran aktif itu seperti apa sih? Tentunya akan ada banyak sekali jawaban dari sebuah pertanyaan yang saya tuliskan dalam slide. Sobat Andi, jika seandainya dalam sehari-hari kita di dalam kelas banyak sekali metode yang sering kita lakukan, mulai dari metode ceramah, diskusi, project, terusnya problem based learning, atau yang lebih aktif lagi role playing, atau juga bisa membuat bantuan seperti peer teaching dengan teman sejawatnya. Itu merupakan pemantik-pemantik dalam pembelajaran edutainment. Baik Sobat Andi, untuk memahami lebih dalam tentang edutainment ini, saya memiliki beberapa poin terpenting yang akan menjadi batu titian kita untuk memahami lebih dalam edutainment itu seperti apa sih.
hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah teknologi. Karena seperti yang saya sudah bilang di awal, teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita abaikan, bahkan teknologi itu beriringan dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang. Karena secara etimologis, akar kata teknologi adalah teach, yang berarti serangkaian metode rasional yang pembuatan sebuah objek atau kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang metode dan seni. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Baik, kira-kira teknologi apa yang dekat dengan kita sekarang? Tentunya jawabannya adalah gawai, handphone, yang sehari-hari kita genggam terus-menerus. Itu merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dengan edutainment untuk saat ini. Lalu pembelajaran. Kata dasarnya adalah belajar. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampilkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Itu namanya belajar. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran itu sendiri? Karena secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan anak atau individu sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jadi apa itu pembelajaran? Ya, menurut salah satu penulis, Profesor Dr. Insinyur Haji Marsudi Wahyu Kisworo. Saya belajar waktu itu di salah satu video Ekoji juga. Pembelajaran berarti perubahan permanen dari kesadaran dan tindakan. Karena itu pengalaman atau mengalami sendiri memiliki nilai penyerapan tertinggi dalam pembelajaran dibandingkan proses-proses komunikasi pembelajaran lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, atau pembelajaran bisa diartikan sebagai proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian bagaimana cara belajar mereka agar pembelajarannya menarik? Poin-poin apa yang ada di dalamnya? 5 poin tersebut adalah aktif, ceria, kreatif, dan juga tangguh. Kelima kata ini saya rumuskan saat saya belajar atau mengajar di salah satu sekolah. Kata-kata ini melekat sekali dalam diri saya dan mudah-mudahan kepada Sobat Andi untuk selalu positif dalam memikirkan segala hal yang ingin dilakukan kepada individu lain. Caranya aktif dan membuat mencerdaskan dan membuat keceriaan dan membuat kreativitas serta menyiapkan sebuah ketangguhan untuk masa yang akan datang. Aktif di sini adalah kegiatan melibatkan siswa secara aktif baik fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Sobat Andi, jika memang kita adalah seorang pendidik dan tidak harus guru ya, pendidik,
pasti keaktifan peserta didik yang sedang kita ajarkan adalah energi tambahan agar kita dapat terus mencari inovasi-inovasi untuk mereka. Karena dengan keaktifan mereka, pekerjaan kita itulah dinilai berhasil atau tidak. Banyak anak-anak yang belajar tapi termenung, tapi muram, bingung. Namun kalau misalkan anak-anaknya aktif, itu merupakan hal positif untuk para pendidik. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Tentunya setiap anak yang lahir ke dunia itu sudah memiliki kecerdasan bawaan sendiri. Dari Ki Hajar Dewantara, anak itu tumbuh dengan kecerdasannya masing-masing sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi nggak ada anak bodoh. Semua anak itu cerdas. Hanya saja kecerdasannya mungkin belum ditemukan. Kecerdasannya belum disadarinya. Salah satu teori yang pernah saya baca adalah multiple intelligence dari Howard Gardner. Di sini kecerdasan ternyata ada interpersonal, intrapersonal, mathematical, linguistik, ya. Ada juga uh, religion, ada juga kinestetik, audiovisual, yang masing-masing kemungkinan ada di dalam diri peserta didik. Dari ke-8 multiple intelligence itu, mungkin salah satunya yang paling menonjol atau yang paling kuat dalam diri peserta didik atau dari dalam diri kita sendiri. Mungkin saya visual atau mungkin Sobat Andi lebih ke linguistik kecerdasannya. Dan kecerdasan yang dibawa dari lahir itu akan menjadi sebuah penopang untuk kecerdasan-kecerdasan lainnya dalam kehidupan kita nanti. Setelah aktif, setelah cerdas, tentunya kita juga ingin membuat suasana menjadi sebuah keceriaan dengan cara melakukan pembiasaan yang menjadi budaya positif di sekolah yang dapat memantik perasaan baik dalam diri peserta didik. Sobat Andi, kita sering sekali menemukan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jika itu dilakukan sebagai pembiasaan, otomatis keceriaan pasti akan timbul. Keceriaan itu akan terwujud dalam lingkungan atau ekosistem pendidikan. Kemudian yang merupakan kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang belum ada atau sudah ada atau kombinasi keduanya. Jadi create, menciptakan sesuatu dalam sebuah proses pembelajaran. Terakhir, tangguh, yaitu pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Ya, ini untuk goal di masa yang akan datang. Jadi dengan pembelajaran yang aktif, cerdas, ceria, kemudian kreatif, diharapkan menjadi pelajar atau individu yang tangguh di masa yang akan datang. Lalu bagaimana cara kelima poin ini bisa terwujud? Satu, dengan pendidikan. Berangkat sekolah, dari sekolah TK atau PAUD sekarang, khususnya pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Maka tadi cerdas, ceria, kreatif, dan tangguh itu akan terwujud nyata pada akhirnya. Karena pendidikan merupakan poin penting dan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, entertainment. Ya. Entertainment itu apa sih sebenarnya? Entertainment. Entertainment itu proses mengajar di kelas jika dikemas dengan menarik maka menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi peserta didik maupun pengajar itu sendiri. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar seolah sebagai hiburan, entertainment. Jika kondisi ini dapat dicapai, maka proses transfer informasi bahan ajar akan dapat mudah dipahami peserta didik dan meningkatkan semangat bagi guru dan peserta didik dalam melakukan aktivitas di kelas. Setiap orang akan mengalami entertainment yang berbeda-beda. Contoh yang paling mudah adalah saat kita menonton film di televisi. Itu entertainment.
Setiap orang akan mengalami subjektif yang berbeda. Ada yang gembira, ada yang sedih, secara emosional, atau saat mendengarkan radio. Pendengarnya bisa terbawa suasana dari penyiar yang sedang berbicara. Intinya adalah perasaan-perasaan positif itu akan muncul seperti tambah menarik, tambah bersemangat, tambah berminat, tambah senang. Itu semua adalah emosi-emosi positif. Hal-hal tersebut yang menjadi faktor kunci dalam pengertian entertainment. Ya, entertainment adalah sebuah hiburan. Hiburannya bisa berbagai macam dan berbagai macam platform. Bisa televisi, radio, atau sekarang media sosial, bisa itu dimasukkan sebagai sebuah entertainment. Lalu, jika sudah ada pendidikan dan entertainment, bagaimana, apa itu sebenarnya edutainment? Ya, edutainment, edunya dari education, entertainment-nya dari entertainment. Jadi, edutainment. Ya. Edutainment termasuk dalam era global, dalam sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terlibat akibat transkulturasi perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai dengan gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global. Sutrisno dalam bukunya juga menyatakan revolusi pendidikan di Indonesia bahwa edutainment berasal dari kata education dan entertainment. Jadi, edutainment dari segi bahasa berarti pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. Sedangkan dari segi etimologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa hingga muatan pendidikan dan hiburan dapat dikombinasikan secara harmonis sehingga pembelajaran terasa menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan biasanya dilakukan dengan humor, permainan game, bermain peran, dan demonstrasi atau proyek. Tetapi dapat juga dengan rasa senang-senang dan mereka para peserta didik menikmatinya. Kemudian bagaimana perjalanan edutainment sebenarnya? Edutainment sudah ada dalam tahun 1930 saat di dalam alat flight simulator pesawat. Itu termasuk edutainment. Belajar tapi dengan hal yang menarik. Kemudian di tahun 1960 sampai 1907 ada perkembangan teknologi dalam bentuk komputer. Dulu komputer itu yang pernah saya baca katanya besar, seperti lemari. Tapi seiring berjalannya waktu, bentuk komputer itu semakin lama semakin kecil, semakin ringan. Bahkan di tahun 1990 ada yang namanya PC. Ya, sering banget kita temui di sekolah, di kantor, gitu. Atau saat kita berbelanja di supermarket, saat kita ke kasir, pasti akan ada personal komputer yang di dalamnya ada berbagai macam software untuk membantu kehidupan, memudahkan pekerjaan manusia. Lalu sekarang, bagaimana dengan sekarang? Gawai kita itu merupakan perjalanan, sebuah transformasi perubahan dalam bentuk teknologi. Lalu apakah edutainment itu hanya melulu berbasis dengan teknologi? Nah, ini adalah sebuah tantangan. Teknologi yang semakin cepat, apakah itu terus-terusan menjadi ujung tombak edutainment? Ternyata tidak. Dalam edutainment masih berlaku eh, pembelajaran yang masih relate jika digunakan di masa sekarang. Misalkan ada dulu itu namanya Paikem Gembrot, pembelajaran aktif, kreatif, dan berbobot. Nah, jika itu mau digunakan, boleh. Itu juga termasuk edutainment. Atau tidak perlu ada teknologi di dalamnya. Misalkan gurunya berstorytelling, membacakan cerita dengan menggunakan mimik wajah, intonasi suara, sehingga menjadi anak-anak tertarik dan terhibur, bisa mendapatkan tujuan pembelajaran
ingin dicapai guru. Jadi tidak harus teknologi, tapi jika bisa digabungkan dengan teknologi, itu lebih bagus lagi. Kenapa saya bilang lebih bagus lagi? Karena memang zaman sekarang itu berbeda dengan zaman saya kecil. Zaman saya kecil, saat kita main layang-layang, itu seru sekali. Atau saat kita bermain ke rumah teman, itu senang sekali. Tapi saat zaman sekarang, anak-anak lebih senang berdekatan dengan gawainya, dengan handphonenya. Maka teknologi sangat relate jika ingin digabungkan dengan metode edutainment ini. Lebih mudah, lebih dekat, lebih cepat, dan tentunya lebih menarik dari sudut pandang peserta didik. Seperti itu. Jadi nggak selalu teknologi. Tapi jika memang bisa digunakan bersamaan dengan teknologi, itu akan lebih baik lagi. Lalu mengapa edutainment itu penting atau diperlukan dalam pendidikan? Di awal pembahasan, tadi saya beranggapan bahwa suatu proses pembelajaran adalah sebuah interaksi edukatif, yang mana dalam sebuah interaksi tentunya harus memperhatikan proses penting yang akan menjadikan sebuah interaksi dalam proses pembelajaran menjadi sangat ideal. Proses tersebut terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multimedia atau alat peraga, referensi dan lingkungannya. Yang kedua, proses komunikasi siswa yang dilakukan dalam pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain. Misalkan dengan melalui cerita atau role play. Yang ketiga adalah proses refleksi. Siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Dan keempat, melakukan eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, atau wawancara. Perlu ditegaskan bahwa prinsip mengajar adalah mempermudah dan memberikan motivasi kegiatan belajar. Sehingga guru sebagai pengajar memiliki tugas memberikan fasilitas atau kemudahan bagi suatu kegiatan belajar peserta didik. Salah satunya dengan cara edutainment. Karena edutainment merupakan suatu proses pembelajaran yang memadukan antara pendidikan dan hiburan sehingga menjadi suatu desain pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Secara mendasar, edutainment membantu peserta didik karena adanya upaya mengembalikan kondisi peserta didik sesuai dengan hakikat diri peserta didik sebagai manusia. Dengan keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi diri yang dapat ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran yang dilaluinya atau dijalaninya. Nah, ini kan menarik. Jadi dengan edutainment membantu peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya. Dia ada di mana, kecerdasan apa yang peserta didik miliki, dengan edutainment dibantu untuk dibangkitkan dan diharapkan dapat membangkitkan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Kemudian bagaimana menerapkannya? Menerapkan edutainment itu simple. Jawabannya mau enggak gurunya? Mau enggak pendidiknya untuk menerapkan ini di kelas? Karena memang pembelajaran edutainment ini melakukan pendahuluan dalam pembelajaran, menanyakan kabar, menanyakan keaktifan mereka di rumah seperti apa, mengajak dia berdoa, gitu ya, ngajak dia berdoa, terusnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat belajar itu juga merupakan salah satu penerapan edutainment yang sederhana, Itu belum masuk ke dalam pembelajaran, itu masih dalam pendahuluan. Nah, bagaimana dengan jika sudah masuk ke dalam inti pembelajaran? Tentunya di situ bukan hanya ucapan yang dilakukan oleh guru, tapi
dengan persiapan yang matang. Guru mau membentuknya seperti apa? Kalau kita sebagai pendidik tentunya kita perlu RPP yang matang. Metode pembelajarannya seperti apa? Kemudian medianya seperti apa? Dan eksekusinya bagaimana? Nah, jadi kita siapkan dulu senjata-senjatanya dan kita praktekkan di dalam kelas pembelajaran edutainment itu. Ya kan? Seperti yang tadi saya bilang, PAIKOM Gembrot itu ya pembelajaran aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan berbobot. Ya, itu juga merupakan sebuah pembelajaran edutainment. Apalagi kalau misalkan mau diterapkan dengan teknologi, tempelin sama teknologi. Udah banyak sekali sekarang pembelajaran-pembelajaran di dunia digital, di dunia maya yang bisa kita tinggal comot, kita ATM, kita terapkan di sekolah, kita terapkan di rumah. Kalau misalkan kita sebagai orang tua ingin mendidik anaknya secara mandiri di rumah, itu bisa juga di media pembelajaran yang edutainment. Pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dan pendidik menerapkan berbagai metode yang seperti saya tadi bilang, atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, keinginan, dan minat anak, serta memanfaatkan potensi lingkungan di sekitar anak belajar. Kemudian, menerapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu, kalau saya buat pertanyaan, apakah kita sebagai guru pernah melakukan edutainment? Sudah. Kapan? Setiap hari. Lalu bagaimana sekarang pertanyaannya? Agar kita terus berinovasi, menerapkan yang eh, pembelajaran yang melakukan kegiatan edutainment ini tetap konsisten dan selalu berkomitmen. Bukan hanya masuk, duduk, absen, ngasih tugas lewat LKS misal, atau sebar worksheet. Terusnya 30 menit kerjakan, selesai, nggak selesai, dikumpulkan. Nah, bukan seperti itu lagi. Memberikan kebebasan ke anak, dan kita sebagai guru menjadi fasilitatornya. Gitu ya. Misalkan melakukan edutainment dengan perangkat Quizizz. Pakai infocus, tembak ke layar, dan Quizizz-nya akan berjalan. Ya, anak-anak akan mencoba menjawab pembelajaran kegiatan yang ditampilkan di dalam. Kemudian misalkan dengan flashcard, medianya kertas, flashcard. Bisa gambar hewan, bisa gambar angka-angka, atau dengan papan. Ada papan monopoli matematika, ada juga papan Kuta Bali. Kalau misalkan pembelajarannya matematika, Kuta Bali itu adalah pembelajaran Kuta Bali, kurang, tambah, bagi, dan kali. Nah, itu kan menarik buat peserta didik. Apa ya Kuta Bali? Kuta Bali pantai. Ternyata kurang, tambah, kali, dan bagi. Nah, hal itulah yang dituntut kreativitasnya untuk para guru. Ayo kreativitas terus. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu adalah edutainment itu sendiri. Atau dengan video audio. Bisa didengarkan anak-anak dalam bahasa Indonesia, misalkan pembelajarannya mendengarkan sebuah cerita, kita ambil video dari YouTube, kita tampilkan, kan? Terusnya kita tanyakan, tadi ceritanya tentang apa? Siapa aja tokohnya? Bagaimana alur ceritanya? Ada amanatnya enggak dalam cerita tersebut? Nah, itu merupakan edutainment. Atau kalau misalkan memang di sekolahnya terbatas dengan teknologi, misalkan ada beberapa teman saya di Indonesia Timur atau di Lampung yang di pegunungan, sulit dengan teknologi, bisa videonya di-download dulu, atau video-video yang sudah ada ditampilkan di televisi, karena televisi nggak perlu pakai internet. Diterapkan juga di kelas, ada televisinya, atau dibawa ke ruang audiovisual. Menjadi sebuah pembelajaran yang edutainment. Edukasi dan entertainment. Pendidikannya jadi menarik. Jadi sebenarnya semua pendidik sudah melakukan edutainment.
Tapi mau nggak lebih kreatif lagi, mau nggak terus komitmen, mau nggak meninggalkan cara lama, dan disesuaikan dengan zaman peserta didik kita sekarang sedang bertumbuh. Peserta didik kita sedang di zaman apa? Ya di zaman sekarang. Nggak bisa lagi saya menerapkan pembelajaran seperti saya dulu mendapatkan pembelajaran. Apakah itu masih efektif? Masih. Tapi apakah itu berdampak kepada peserta didik? Saya nggak tahu. Bagaimana menerapkannya seperti itu. Jadi, atau games. Ada juga treasure hunt. Jadi kita bikin bikin soal terusnya kita umpetin di dalam di lingkungan sekolah gitu ya. Di lingkungan sekolah kita umpetin, anak-anak suruh nyari. Nah, itu juga edutainment pembelajarannya. Atau yang lebih bagus lagi sekarang, pembelajaran edutainment itu menerapkan sistem virtual reality. Jadi kitanya ada di mana, pembelajarannya ada di depan kita secara virtual. Misalkan telepon-teleponan, ternyata ada gambar orangnya, teleponnya. Ya kan di TV-TV kan seperti itu, di film-film Hollywood ya, itu kita telepon akan keluar orangnya. Atau pembelajaran IPA tentang telinga, tentang panca indera, itu di handphone keluar gambar visualnya tentang alat-alat panca indera kita. Itu sekarang udah mulai di beberapa daerah menggunakan pembelajaran virtual reality atau augmented reality. Jadi semakin ke sini pembelajaran edutainment itu semakin menarik dan kita sebagai pendidik diharuskan untuk terus belajar dengan teknologi. Jangan gaptek, jangan gagap. Karena anak didik kita itu kenceng larinya dengan teknologi. Kita juga harus bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Jadi pendidikannya menjadi sebuah pendidikan yang menarik. Apa kendala yang sering ditemui dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan edutainment? Tentunya kalau misalnya kita ngomongin kendala, apa sih yang nggak ada kendalanya? Pasti akan ada kendalanya. Kendala ini bisa kita minimalkan jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Segala sesuatunya dengan baik dan sudah yakin dengan apa yang kita sudah siapkan untuk melaksanakan edutainment ini. Satu, persiapannya dalam infrastruktur misalkan, itu harus kece. Jangan kita mau bikin flashcard, tapi ternyata flashcardnya nggak dibawa. Nah, jadinya nggak jadi pembelajaran edutainment-nya. Kita akan gagap di kelas. Atau kita menjanjikan pembelajaran dengan teknologi, tapi kita nggak bawa laptopnya. Nggak bisa kejadian pembelajaran edutainment-nya. Pasti akan di-switch sama guru yang kreatif untuk menggunakan metode yang lain. Atau internetnya. Kita menggunakan Kahoot, kita menggunakan Quizizz. Ternyata itu kalau misalnya nggak disiapkan dengan baik, akan menjadi sebuah kendala yang sering ditemui dalam pembelajaran edutainment ini. Ya, jadi harus disiapkan benar-benar dengan seksama. Kemudian berkoordinasi dengan pengguna edutainment ini. Jangan gurunya doang yang bisa edutainment, tapi anak peserta didiknya bingung. Nah, itu kita harus latih lagi. Jadinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dengan stabil. Bukan sembarangan bermain adanya aja, seperti itu kira-kira. Jadi kendala apa yang sering ditemui dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan edutainment? Jadi kitanya mau enggak? M-nya saya juga dapat nih dari temen. M-nya memiliki motivasi enggak kita sebagai pendidik untuk melakukan pembelajaran yang menarik? A-nya ternyata motivasi aja nggak cukup. Kita perlu A. Untuk jadi mau kita jadi A dulu. A-nya adalah aksinya. Pengen melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara edutainment gitu ya. Motivasi kita itu. Tapi ternyata kita nggak aksi, kita nggak nyiapin
barang-barangnya, kita nggak nyiapin materi ajarnya, kita nggak nyiapin RPP-nya, kita cuma menyiapkan motivasi doang. Jadi apa kendala yang sering ditemui itu balik lagi kepada diri kita. Mau nggak melaksanakan edutainment ini? Mau nggak? Mau itu adalah akronim dari mau M. M-nya itu motivasi. Kita punya motivasi nggak untuk melakukan edutainment? Jangan-jangan kita punya motivasinya. Kita siap untuk melaksanakannya. Tapi ternyata kita nggak punya A-nya. A-nya adalah aksinya. Kita sebagai guru hanya bengawang-awang, oh saya pengen bikin ini, bikin itu, bikin itu. Tapi kita nggak ngerjain, kita nggak gunting-gunting, kita nggak mempersiapkan bahan ajar, kita nggak mempersiapkan RPP-nya, kita nggak mempersiapkan metodenya, kita nggak berlatih untuk menerapkan itu. Jadinya itu menjadi sebuah kendala yang akan ditemui dalam pembelajaran edutainment. Jadi tadi ada M, motivasinya ada nggak? Kemudian sudah melakukan aksinya belum? Sudah maksudkan nggak? Dan terakhir, U, unggul. Masuk lagi tadi ke tangguh tadi di depan, saya bilang. Jadi kalau misalkan kendalanya yang sering ditemui, kendalanya cuma satu, mau nggak? Kita sebagai pendidik menerapkan itu. Kalau misalkan sudah mau, ayo kita melakukan motivasi, kita eh, melakukan aksi, dan pasti harapannya menciptakan peserta didik yang unggul di masa yang akan datang itu pasti akan terwujud. Jadi sebagai pendidik kita juga menginginkan peserta didik yang cerdas, ceria, kreatif, dan tangguh sesuai dengan pertumbuhannya dan tentunya bisa digunakan oleh mereka di masa yang akan datang. Bukan sekarang, tapi masa yang akan datang. Mungkin teknologinya lebih hebat lagi, mungkin edutainmentnya lebih keren lagi, mungkin pembelajaran lebih menarik lagi. Tapi dengan dibekali dengan kita sebagai pendidik di masa sekarang, itu akan dimanfaatkan oleh peserta didik di masa yang akan datang. Jadi, Sobat Andi yang baik, demikian pemaparan materi pengajaran kita mengenai pembelajaran aktif, cerdas, kreatif, serta tangguh dengan edutainment. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.